Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today we were talking about math induction by Miss Rara. But untuk video ini kita akan menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Kita sebelum memasuki induksi matematika kita harus tahu dulu definisi yang untuk start kita untuk memahami si induksi matematika tersebut. Definisi habis membagi. Sebuah bilangan bulat A tidak sama dengan 0 dikatakan habis membagi sebuah bilangan B jika terdapat bilangan bulat C. Sedemikian sehingga B sama dengan A kali C. Apabila A habis membagi B, maka ditulis dengan simbol A garis lurus B. Oke. Contoh, ini yang apabila habis dibagi ya, 2 habis membagi 6. Artinya karena 6 dibagi 2 sama dengan 3, sisanya 0, maka dapat ditulis 2 habis membagi 6. Tapi untuk contoh berikutnya, 7 habis dibagi 2 kan sama dengan 3, tapi ada kata-kata sisa 1. Nah, artinya apabila ada sisa 1 ini merupakan contoh yang tidak habis membagi. Nah, sekarang kita memasuki definisi bilangan genap. Apa sih definisi bilangan genap? Bilangan genap adalah bilangan bulat positif yang habis dibagi dengan angka 2. Jika kalian, kenapa tidak habis dibagi 4 atau 6? Bisa, tapi kita ngambil yang angka terkecil. Makanya bentuk umumnya adalah di sini adalah N sama dengan 2K, di mana K adalah bilangan bulat positif. Nah, contohnya, jika bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2, artinya bilangan tersebut adalah kelipatan perkalian 2. Sedangkan kelipatan perkalian 2 itu startnya dari 2, makanya kita nggak pakai 4 gitu. Kemudian, berapapun nilai K, selama dia bilangannya bulat positif, ketika dikalikan dengan 2, pasti akan habis dibagi 2. Apabila dia dibagi 2, alias sisanya 0. Kemudian, sama halnya dengan definisi bilangan genap, ketika nilai tadi N tadi 2K, dia akan dikatakan habis, artinya dia memiliki sisa 0. Nah, sekarang di dalam definisi bilangan ganjil, bila bilangan ganjil adalah bilangan bulat positif yang tidak habis dibagi angka 2. Artinya terlawannya atau negasinya. Negasi dari pembagi di atas sebelumnya. Maka bentuk umumnya bisa menjadi N sama dengan 2K min 1, di mana K adalah bilangan bulat positif. Atau bilangan bentuk lainnya bisa dikatakan N sama dengan 2K ditambah 1, di mana K-nya tetap anggota dari bilangan bulat positif. Nah, di sini kita tahu bahwa setiap 2K dia bilangan genap. Jadi kalau kita 2K tambah 1 artinya dia ganjil. 2K kurang 1 dia tetap artinya ganjil. Jadi tergantung soal lagi gimana kita menginterpretasikan definisi-definisi berikut. Nah, sekarang di sini ada metode pembuktian. Sebelum kita ke induksi matematika, kita harus melewati dulu namanya pembuktian langsung, pembuktian tidak langsung, kontradiksi, dan induksi matematika. Nah, sekarang kita coba bahas tentang pembuktian langsung. Di dalam pembuktian langsung adalah suatu pembuktian pernyataan matematika dengan menggunakan implikasi. Menggunakan implikasi yaitu dengan tanpa mengubah susunan kalimat. Contoh, bentuk implikasi tersebut adalah jika tanda panah, Q dibaca adalah jika P maka Q. Kita tahu contohnya, jika terjadi hujan maka tanah basah. Artinya, P adalah sebagai pernyataan terjadi hujan dan Q sebagai pernyataan tanah menjadi basah. Oke. Nah, pembuktian matematika secara langsung yaitu dengan menganggap P adalah pernyataan benar dan harus dibuktikan Q juga benar. Jadi di sini di dalam pembuktian langsung ini kamu selalu memisahkan si nilai P tadi selalu pernyataannya benar. Nah, kalau si P benar tinggal kamu nge-proof tentang si Q. Oke? So, let's jump to the example. Contoh 1. Pembuktian langsung. Benarkah pernyataan ini?
Jika n bilangan bulat ganjil, maka n square bilangan bulat ganjil juga. Nah, dari sini kita bisa memisahkan bahwa si P ini merupakan n bilangan bulat ganjil dan si Q ini merupakan n kuadrat bilangan bulat ganjil. Seperti yang saya sudah jelaskan di PowerPoint tadi bahwa kita selalu menganggap untuk pembuktian langsung ya, menganggap bahwa P itu dianggap benar. Nah, sekarang pernyataannya adalah kita harus membuktikan. Proof Q. Itu yang kita kerjakan sekarang. Nah, kita tahu bilangan bulat ganjil ini di mana kita bisa misalkan N bisa 2K minus 1 atau 2K plus 1 itu tergantung kita aja ya. Nggak masalah. Yang penting kamu pilih salah satunya. Dan K ini adalah elemen dari bilangan bulat positif. Nah, karena kita mau nge-proofing si Q, berarti jadi apa? N kuadrat sama dengan N kuadrat. Nah, kita memiliki nilai N. N-nya adalah 2K minus 1. Iya. Berarti kita substitusikan, berarti ini menjadi berapa? 4K kuadrat minus 4K ditambah 1. Nah, di sini karena kita tujuannya apakah dia benar si bilangan bulat ganjil, maka kita bisa keluarkan nilai 2 di mana 2K kuadrat minus K minus 2K ditambah 1. Nah, di sini kan 2K kuadrat dikurang 2K. Kita tahu bahwa 2K kuadrat dikurang 2K ini adalah K-nya tetap elemen dari bilangan bulat positif. Ya kan ya? Jadi dia selalu nilai bilangan bulat positif. Berarti karena di sini 2K kita misalkan dia jadi suatu variabel baru, berarti kita pakai M. Berarti di sini jadi apa? N kuadrat sama dengan kita substitusi 2K kuadrat minus 2K menjadi nilai M, berarti 2M ditambah 1. Berarti hasilnya apa ini? Ada nilai plus 1 kan? Berarti ini bisa kita katakan dia adalah bilangan bulat ganjil. Artinya nilai P maka Q terbukti benar. Di mana N bilangan bulat ganjil maka N kuadrat pun bilangan bulat ganjil juga. Dari pembuktian ini kita tahu M-nya tetap elemen dari bilangan bulat positif. Semoga paham ya. Contoh 2, pembuktian langsung. Jika N bilangan ganjil, maka jumlah 2 bilangan ganjil akan genap. Buktikan pernyataan tersebut menggunakan pembuktian langsung. Oke, ini sesuai perintah. Apa yang dia perintahkan ke kita? Kalau dia bilang buktikan menggunakan pembuktian langsung, ya kalian pakai pembuktian langsung. Tapi kalau tidak ada perintah, nantinya in the end of the PowerPoint, kalian akan tahu di mana sih rumusan apa yang akan kita pakai gitu. So, kita lihat di sini, kita bisa menuliskan bahwa nilai P itu adalah N bilangan ganjil dan Q itu jumlah 2 bilangan genap. Berarti N ditambah N. Jadi bilangan ganjil akan genap. Dia arahnya akan genap. Oke. Selalu seperti saya bilang di PowerPoint di video sebelumnya bahwa P itu dianggap benar. Bilangan ganjil kita pakai 2K minus 1 in general everyone. Berarti di sini K-nya tetap elemen bulat positif. Nah, tinggal kita apakan? Berarti N ditambah N sama dengan N ditambah N sama. N-nya kita ganti dengan 2K min 1. 2K min 1 ditambah 2K min 1. Berarti jadi berapa ini? Ya, jadi 4K minus 2. Oke, kita keluarkan nilai 2 di sini. Kita keluarkan nilai 2, maka menjadi 2K minus 1. 2K minus 1 ini kita tahu dia tetap menjadi K-nya adalah bilangan bulat positif. Nah, di sini kita bisa misalkan dia menjadi suatu variabel baru yaitu M. Akhirnya M pun menjadi bilangan bulat positif juga. Berarti jadi apa ini? Oh, berarti N ditambah N sama dengan 2M. Berarti ini apa? Berarti dia terbukti benar. Berarti P maka Q dia benar gitu. Berarti
jika n bilangan ganjil, maka n tambah n bilangan ganjil akan genap. Maka terbukti, di mana m-nya adalah elemen dari bilangan bulat positif. Oke. Contoh 3 pembuktian langsung. Jika n bilangan ganjil, maka 3n tambah 2 akan genap. Benarkah pernyataan tersebut? Nah, dari sini kita lihat P sama dengan n bilangan ganjil. Maka Q adalah 3n tambah 2 akan genap. Selalu pembuktian langsung, P dianggap benar. Ini kalau kalian bingung kenapa dianggap benar, itu ada teoremnya ya yang menyatakan dia benar. Nah, maka kita N adalah 2K-1. Maka di mana K-nya elemen Z positif. Jarang sih untuk pakai 2K tambah 1, tapi kita biasanya pakai 2K-1 ya. Nah, kita akan buktikan si Q. Kita buktikan Q. Q adalah 3N tambah 2 sama dengan 3 dikali N-nya adalah 3N tambah 2 juga dulu. Berarti 3 N-nya 2K-1 ditambah 2. Kita selesaikan ini menjadi berapa? 6K min 3 tambah 2. Jadi 6K minus 1. Nah, dari sini kita bisa keluarkan 3. Let's say kita keluarkan 3. Atau kita keluarkan, karena dia minta genap ya. Kita keluarkan 2. Keluarkan 2. Maka jadi 3K minus 1. Nah, kita tahu nilai 3K itu tetap dia K adalah elemen dari bilangan bulat positif. Maka kita misalkan dia M. Nah, berarti 3N ditambah 2 sama dengan 2M min 1. Nah, kita lihat 2M min 1 ini nilainya M selalu elemen dari Z positif. Tapi 2M min 1 ini bentuk siapa? Iya, dia bentuk bilangan genap. Sedangkan bukan genap, ini bilangan ganjil. Sedangkan pernyataan dia akan genap. Artinya dia tidak terbukti kan? Berarti kita bisa mengatakan pernyataan ini tidak benar. Oke, everyone. Jadi suatu pernyataan itu akan benar atau salah ketika kita memprove-nya dan dia tidak terbukti benar, ya kalian tulis aja pernyataan ini tidak benar gitu. Oke, bisa dimengerti? Contoh 4 pembuktian langsung. Jika A ganjil, B genap, maka 5A tambah 2B kuadrat minus 1 adalah genap. Buktikan menggunakan pembuktian langsung. Kita tahu di sini kita bisa misalkan P adalah A ganjil dan B genap. Oke, dan Q adalah 5A tambah 2B kuadrat minus 1 genap juga dia mintanya. Nah, dari sini kita tahu dan sudah tahu pembuktian langsung P itu dianggap benar. Nah, kita bisa melihat di sini A ganjil. Maka A ganjil itu kita pakai 2K minus 1 dan B genap, maka B itu adalah 2K, di mana K adalah bilangan bulat positif. Nah, dari sini kita bisa buktikan nilai Q dengan 5A ditambah 2B kuadrat minus 1 sama dengan 5A ditambah 2B kuadrat minus 1. Kita substitusikan A-nya 5 open bracket 2K minus 1 ditambah 2, B-nya adakan 2K kuadrat minus 1. Kita selesaikan hitungan menjadi 10K minus 5 ditambah 2 kali 2, 4 kali 2, 8, K kuadrat minus 1. Berarti di sini bisa jadi 8K kuadrat ditambah 10K dikurang 6. Oke, dari sini kita bisa kita keluarkan nilainya dengan di sini bukan 1, ini minus 6, Kita keluarkan 2, berarti bersisa 4K kuadrat ditambah
5K minus 3. Kita tahu bahwa setiap K itu adalah anggota dari bilangan bulat positif. Jadi 4K kuadrat ditambah 5K kurang 3, dia pasti selalu K-nya bilangan bulat positif. Nah, di sini kita bisa memisahkan dia menjadi M. Terserah sih kalian mau menggunakan variabel apa, seenaknya kalian aja. Berarti 5A ditambah 2B kuadrat dikurang 1 menjadi sama dengan 2M. Di mana M ini pun akan menjadi bilangan bulat positif. 2M ini dia apa? Dia genap. Iya, dia bilangan genap. Jadi di sini akan sudah terbukti benar jika 5A ditambah 2B kurang 1 akan bilangan genap. Berarti P maka Q benar. So, semoga kalian mengerti ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembuktian tidak langsung. Apa sih pembuktian tidak langsung? Artinya, suatu pembuktian tidak langsung adalah suatu pembuktian pernyataan matematika dengan mengubah susunan kalimat. Nah, artinya dengan mengubah susunan kalimat, kalau pembuktian langsung tidak merubah apapun, dia hanya menggunakan implikasi. Tapi kalau tidak langsung, dia mengubah susunan kalimat. Di mana di sini ada dua metode pembuktian yang akan digunakan, yaitu kontrapositif atau kontradiksi. Di dalam pembuktian tidak langsung biasanya digunakan apabila sebuah pernyataan matematika sulit untuk dibuktikan menggunakan pembuktian langsung. Oke, apabila soalnya itu susah dibuktikan dengan pembuktian langsung, maka kalian bisa menggunakan pembuktian tidak langsung. Oke, tadi kan sudah ada dua metode yang akan digunakan. Yang pertama metode pembuktian kontrapositif, yang kedua kontradiksi. Nah, di dalam kontrapositif ini ada bahasa nama lainnya yaitu kontraposisi. Adalah suatu kalimat yang memiliki nilai kebenaran sama dengan implikasi. Implikasi tadi dari siapa? Implikasi tadi dari si pembuktian langsung. Tapi bentuk susunan kalimat kontraposisi adalah negasi Q, implikasi negasi P. Yang kita tahu apabila kontrapositif dia menggunakan negasi. Negasi itu adalah simbol ini atau bahasa lainnya kebalikan. Ada contoh di sini. Kita membacanya untuk P maka Q ini, kita baca di sebelah sini, kita katakan implikasi P maka Q. Ini yang kita gunakan pada saat si pembuktian langsung. Nah, sekarang kalau untuk kontrapositif atau si kontraposisi ini sama halnya dengan implikasi, tapi dia susunan kalimatnya berubah, tapi hasilnya pasti sama dengan si implikasi. Untuk implikasi, jika terjadi hujan, maka tanah akan basah. Tapi di kontraposisinya, jika tanah tidak basah, maka tidak terjadi hujan. Logik, dan dia sama meaningnya. Kalau terjadi hujan, maka tanah akan basah. Kalau tidak hujan atau tidak tanah basah, maka tidak terjadi hujan. Oke, sekarang kita ke contoh pembuktian kontraposisi. Contoh satu pembuktian kontrapositif. Sebenarnya tidak ada penentu ya, kalian membuktikan pembuktian langsung atau kontrapositif atau kontradiksi. Tapi ini saya cuma mengarahkan kita membuktikan kontrapositif, gini loh caranya. Oke, di sini kita tetap tahu bahwa P adalah 3N tambah 2 bilangan ganjil. Dan dan Q sama dengan N bilangan ganjil. Nah, kalau kita menggunakan pembuktian langsung, kita akan selalu menganggap itu P benar. Ya kan ya? Kita akan selalu menganggap P benar. Maka di sini kita susah memisahkan karena di sini variabelnya lebih kompleks. Karena 3N tambah 2. Lebih susah kita menggunakan untuk pengaplikasiannya. Sedangkan yang dituju cuma si N. Nah, beda ya. Kalau tadi di langsung dia cuma menuju N dengan dituju siapa, tapi di sini sudah startingnya dia 3N tambah 2. Kita rada-rada susah menjelaskan yang menggunakan pembuktian langsung. Makanya hadirlah pembuktian kontrapositif. Nah, ingat, kalau si pembuktian langsung atau implikasi, kita tahu kalau implikasi P maka Q. Kalau kontra pembuktian tidak langsung atau kontradiksi, maka menjadi negasi Q maka negasi P. Oke, negasi P
maka negasi Q maka negasi P. Nah, kita tahu di sini kalau P-nya 3N tambah 2, Q-nya N-nya bilangan ganjil. Nah, kalau kayak gini kita selesaikan, berarti yang berubah siapa? Negasi Q, Q-nya N. Berarti yang berubah di sini bukan ganjil everyone, tapi berubah menjadi negasi Q berubah menjadi N bilangan, bukan ganjil lagi tapi bilangan genap. Bagaimana dengan P? Maka negasi P-nya menjadi 3N ditambah 2 bilangan genap. Oke. Tadi kan dia di sini sama halnya dengan si pembuktian langsung, kita menganggap nilai Q di sini benar. Ini kita coret aja minusnya nggak apa-apa, yang penting dia sudah berubah. Q di sini kita anggap benar, sama halnya dengan si P karena dia nilainya sama, cuman susunannya aja yang berubah. Kalau Q di sini benar karena dia minta bilangan genap, maka N bilangan genap dia dikatakan N sama dengan 2K, di mana K-nya tetap elemen dari bilangan bulat positif. Nah, sekarang kita buktikan si P-nya. P-nya siapa? P-nya adalah 3N ditambah 2 sama dengan 3N ditambah 2. Kita ganti N-nya dengan 3 dikali 2K ditambah 2. Maka di sini menjadi 6K ditambah 2. Karena kita minta dia genap, akhirnya di sini genap, maka kita keluarkan dia 2, maka jadi 3K ditambah 1. Oke, kita tahu tadi di awal video bahwa 3K plus 1 ini sama halnya dengan 3K minus 1. 3K plus 1 untuk K bilangan bulat Z positif. Kita misalkan di sini jadi M, maka 3N ditambah 2 sama dengan 2M. Di mana M-nya adalah bilangan bulat Z positif. 2M ini adalah punyanya siapa? Ya, punyanya si genap. Berarti apa? Karena dia akhirnya genap, maka bisa kita katakan bahwa pernyataan ini terbukti benar gitu. Paham ya? Insya Allah bisa dipahami. Oke, saya tambahkan lagi sedikit. Kan kita tadi pernyataannya jika ini kan untuk nilai 2M genap. Berarti pernyataan ini terbukti dengan benar. Karena kita soalnya di atas dia menjelaskan jika 3N bilangan ganjil maka N bilangan ganjil. Nah, kita kembalikan. Maka di sini artinya, saya ganti warna dulu. Berarti kita bisa bilang artinya jika 3N tambah 2 bilangan ganjil, maka N bilangan ganjil terbukti juga benar. Oke. Contoh 2 pembuktian kontrapositif. Jika 5A tambah 2 genap, maka A bilangan genap. Buktikan menggunakan pembuktian tidak langsung kontrapositif. Jadi gini loh. Gimana cara membedakannya menggunakan pembuktian langsung atau tidak langsung? Tidak langsung. Kalian lihat, jika suatu P-nya ini nilai suatu variabelnya complicated, misalnya kayak complicated artinya dia memiliki lebih dari satu term, itu sudah dikatakan complicated. Jadi alangkah baiknya kalian menggunakan pembuktian tidak langsung kontrapositif. Nah, itu adalah ciri untuk bagaimana cara menggunakannya tidak langsung gitu. Itu sih in globalnya gitu. Tapi terserah kalian gimana cara kalian memahaminya lagi. Oke, di sini kita bisa melihat P adalah 5A ditambah 2 genap. Maka A bilangan genap. Q A genap. Oke, kalau kita menggunakan kontraposisi itu negasi Q, maka negasi P ya kan ya. Negasi Q, berarti kita tahu negasi Q adalah A ganjil dan negasi P adalah 5A ditambah 2 ganjil juga. Oke, di sini kita bisa katakan bahwa nilai Q itu dianggap benar. Maka
A-nya ada karena dia ganjil, maka dia menjadi 2K minus 1, di mana K-nya elemen dari bilangan bulat positif. Oke, nah dari sini tinggal diapakan? Tinggal kita buktikan si Q-nya. Berarti 5A ditambah 2 sama dengan 5A ditambah 2. Berarti 5A-nya adalah 2K minus 1 ditambah 2. Berarti ini menjadi 10K minus 5 tambah 2 minus 3. Ya kan ya? 10 min 5 tambah 2 minus 3. Berarti kita bisa keluarkan di 10 ini 2 dengan 5K minus 3. Oke, 5K ini dia K-nya tetap elemen dari bilangan bulat positif. Kita misalkan dia menjadi M. Berarti jadi apa? Berarti 5A ditambah 2 sama dengan 2M min 3. Di mana M-nya bilangan bulat positif. Oke, bilangan bulat positif kita ambil aja contohnya 1. 2 kurang 1 ganjil. Dia selalu ganjil, even dia mau bukan 1 guys, ini 3 sorry. Even dia berapapun dia pasti akan hasilnya jadi ganjil. Berarti ini terbukti benar, karena dia ganjil. Benar, ganjil. Nah, sekarang kita kembalikan ke pernyataannya. Artinya, kalau kita kembalikan ke pernyataannya bahwa jika 5A ditambah 2 genap, maka A genap benar menggunakan pembuktian tidak langsung kontraposisi gitu dari atas sini. Oke, semoga kalian mengerti ya. Oke, kita sudah belajar tentang pembuktian langsung, tidak langsung bagian kontrapositif atau kontraposisi. Nah, sekarang kita ke pembuktian kontradiksi. Kontradiksi artinya kontra. Dia memiliki bertolak belakang atau berlawanan. Nah, sama halnya kita tahu tadi implikasi tadi ekuivalen dengan kontraposisi. Ekuivalen artinya dia walaupun susunannya dirubah, tapi dia hasilnya sama. Nah, ternyata ketika kita negasi atau kebalikan dari si implikasi ekuivalen dengan pernyataan lain, seperti ini bentuknya, memiliki apabila negasi dari pernyataan implikasi, maka dia ekuivalen dengan P dan negasi Q. Kita bacanya di sini adalah negasi buka kurung P maka Q ekuivalen dengan P dan negasi Q. Nah, di sini inilah ekuivalen dari negasi dari implikasi tadi. Sebuah pernyataan berupa implikasi P maka Q memiliki negasi P maka Q. Jika implikasi ini benar, maka sudah pasti negasinya salah. Atau jika implikasinya salah, maka pasti negasinya benar. Berarti salah satu kalian buktikan siapa yang duluan salah, siapa yang benar gitu. Nah, di sini pada pembuktian kontradiksi kita ingin membuktikan bahwa pernyataan P maka Q itu benar. Oke, dia ingin membuktikan P itu maka Q benar. Sudah dianggap P maka Q benar. Maka dengan membuktikan bahwa negasi yang tadi, negasinya merupakan pernyataan yang salah. Jadi kita harus membuktikan negasi yang tadi menjadi si pernyataan salah. Agar bisa menyatakan bahwa negasi salah, maka kita asumsikan dulu negasi itu benar. Selanjutnya kita buktikan asumsi tersebut dan tarik kesimpulan. So, sekarang kita coba ke example-nya. Contoh 1 pembuktian kontradiksi. Jika 3N tambah 2 bilangan ganjil, maka N bilangan ganjil. Buktikan. Seandainya kita tidak ada kata-kata pembuktian kontradiksi, terserah kalian mau menggunakan pembuktian apapun. Oke, berarti di sini kita tahu bahwa nilai, tunggu saya ganti warna dulu, berarti P sama dengan 3N tambah 2 bilangan ganjil. Terus N Q-nya maka N ganjil juga. Oke, pembuktian kontradiksi, kalau kita tahu tadi P maka Q dianggap akan dibuktikan benar, akan benar apabila negasi P-nya ini salah, ya kan ya. Nah, akan nilainya benar
apabila si negasi P maka Q-nya salah. Oke, nah berarti kita selesaikan dulu negasi P, bukan selesaikan, kita asumsikan negasi P maka Q ini ekuivalen dengan P dan negasi Q. Oke, asumsikan bahwa P dan negasi Q ini benar dulu. Oke, dia akan benar apabila ini salah. Nah, kita asumsikan P dan negasi Q benar. Oke, di sini Q-nya ganjil. Karena negasi, kita tulis Q negasi Q, maka N-nya genap. Oke, dari sini kita buktikan bahwa, oke, sudah kita asumsikan, sekarang kita buktikan. Kita buktikan asumsinya diketahui N sama dengan 2K, di mana K bilangan bulat Z, bilangan bulat positif, benar ya kan ya, diketahui. Berarti yang kita jalankan adalah 3N ditambah 2 sama dengan 3N tambah 2. Berarti 3 dikali 2K ditambah 2, berarti jadi apa ini? Jadi 6K ditambah 2. Kita keluarkan 2. Berarti 2 menjadi 3K ditambah 1. 3K ditambah 1 ini merupakan M. Kita misalkan jadi M, di mana dia ini pasti jadi K bilangan bulat Z positif. Nah, berarti di sini 3N ditambah 2 sama dengan 2M. Dia 2M-nya apa? Iya, genap kan ini ya. Genap. Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya adalah berupa bilangan genap. Sedangkan kita tadi mengasumsikan 3N tambah 2 itu berupa bilangan ganjil. Nah, di sini terjadilah kontradiksinya. Yang, saya ganti dulu warnanya, yang hasil di sini merupakan dia genap, sedangkan kita asumsikan tadi 3N tambah 2 adalah bilangan ganjil. Oke. Berarti di sini adanya kontradiksi. Sehingga negasi dari P maka Q yaitu P dan negasi Q itu merupakan pernyataan yang salah. Kenapa salah? Karena kontradiksi ini. Nah, kemudian artinya pernyataan implikasi P maka Q benar. Dari mana? Kita tahu tadi, kalau P maka Q akan benar, maka negasi P maka Q-nya harus salah. Kita dapat negasi P maka Q-nya pernyataan salah dari siapa? Dari terjadinya kontradiksi. Maka kita tahu P maka Q benar. Gitu. Bisa dimengerti ya teman-teman ya? Contoh 2 pembuktian kontradiksi. Buktikan pernyataan di bawah ini menggunakan pembuktian tidak langsung, kontradiksi. Jika 5A tambah 2 genap, maka A adalah bilangan genap. Oke, dari sini kita tahu bahwa P sama dengan 5A ditambah 2 genap. Dan Q adalah A genap juga, dia mintanya. Oke, kita tahu di dalam pembuktian kontradiksi di sini, akan dibuktikan karena kita menggunakan kontradiksi ya, P maka Q benar ya kan ya. Nah, kemudian di sini diasumsikan, kita asumsikan P dan negasi Q itu benar juga. D itu berarti kalau P, kita cari dulu negasi Q, maka A ganjil. Nah, berarti kita bisa nulis 5A ditambah 2 genap dan A ganjil. Oke, di sini akan kita buktikan bahwa benar kada sih kayak gitu. Nah,
ternyata di sini A ganjil, berarti kita bisa tulis A sama dengan 2K minus 1, di mana K-nya elemen bilangan bulat positif. Berarti kita buktikan 5A ditambah 2 sama dengan 5A ditambah 2. Kita substitusi A-nya dengan 2K minus 1 ditambah 2. Berarti jadi 10K minus 5 ditambah 2. Berarti jadi 10K minus 3. Kita keluarkan 2, berarti jadi 5K minus 3. Dari sini kita bisa memisalkan 5K itu dengan M, berarti jadi 2M minus 3. Ya kan ya? 2M minus 3 itu dia nilainya merupakan, oke, bisa juga sih kalau kalian mau pecah lagi menjadi ini. Jangan 2M minus 3 seperti video sebelumnya kan 2M minus 3 ya. Atau kita pakai 2 5K minus 1 dikurang 1. Bisa juga minus 3 jadinya. Berarti di sini bisa jadi 2M minus 1. 2M minus 1, M-nya adalah bilangan bulat positif. 2M minus 1 dia merupakan bilangan ganjil. Nah, di sini sudah ada terjadi kontradiksi. Yang kita asumsikan tadi 5A tambah 2 ini adalah genap. Sedangkan hasil di sini adalah ganjil. Karena terjadi kontradiksi tersebut, artinya si pemakan negasi kita tadi kan salah karena sudah terjadi kontradiksi. Berarti pemakaki benar gitu. Dengan apa kata-katanya? Jika 5A ditambah 2 genap, maka A genap. Oke, semoga kalian mengerti ya. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal pembuktian langsung dan tidak langsung. Di sini ada sekitar 7 soal, tapi yang saya perintahkan hanya 3. Just work with the circle. If you want to more, boleh kerjakan the rest of them. It's okay, it doesn't matter. But I just prefer you work to the 3. Okay, everyone, thank you for today. I hope you understand what I'm explaining. Sorry for Indonesian language because we are follow the Indonesian rule using the math K13. Oh, K13 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.